ketemu lagi di Bedah Bisnis Smart FM Medan. Smart listener, seperti yang kita ketahui, memilih peluang usaha yang menguntungkan itu nggak semudah apa yang kita bayangkan. Meski sekarang ini banyak peluang usaha begitu ya, yang bisa dijalankan dengan modal terbatas. Nah, tapi pada kenyataannya ada berbagai kendala yang sering dihadapi pemula ketika ingin ataupun ketika mau membuka peluang usaha. Tentunya kita yang pengen tetap menjalankan suatu usaha ataupun bisnis, nggak mau dong ya mentok hanya karena kendala-kendala yang kita hadapi. Nah, smart listener, untuk itulah program Bedah Bisnis ini hadir untuk memberikan kita motivasi agar berani, agar kita tetap survive begitu ya dengan pilihan bisnis yang kita ambil ataupun yang sudah dijalankan saat ini. Dan di Bedah Bisnis kali ini, smart listener, kita akan sharing nih dengan Mbak Vira Venita. Halo Mbak, apa kabar? Halo, baik Mbak. Sehat Mbak? Sehat. Pastinya usaha lancar ya? Iya. harus. Jadi Mbak Mira Venita ini, smart listener, adalah owner atau founder dari Omah Gendis, salah satu usaha yang bergerak di bidang interior design ya. Oke, interior design, spesialis molding untuk saat ini. Oke, nanti kita akan tanya-tanya seputar Omah Gendis bersama dengan Mbak Mira Venita. Oke, Mbak Mira Venita, ini aku yang paling awal begitu mendengar Omah Gendis ini tertariknya apa sih kok Omah Gendis gitu loh? Omah Gendis, Omah Gendis itu sebenarnya kan kalau bahasa Jawa Omah itu rumah ya. Gendis itu sebenarnya nama aku. Oh gitu, smart listener, rumahnya Gendis. Iya, rumahnya Gendis. Jadi ketika aku bikin rumah waktu itu, memang aku udah pasangin si wall molding itu memang kedepannya one day lah pengennya memang masarin si wall molding ini pada bukan saat itu waktu tahun 2018 gitu. 2018. Jadi sebelum jalan mau bikin contoh-contohnya dulu gitu kan. Ya udah ternyata berjalannya waktu itu pas pandemi, kita mulai bisnis ini di bulan 5 ya? Bulan 5 tahun 2020 itu pas udah pandemi kan ya. Nah, waktu itu aku ada bisnis retail. Kebetulan ngambil barangnya itu di Malaysia dan ketika pandemi lockdown di sana, jadi aku nggak bisa terkendala, nggak bisa ke sana. Ya udah, terus kebetulan pas WFH teman-teman pada bikinin dong molding di rumah gitu. Ya udah, jalan 1-2 project aku share di Omah Gendis dan ternyata dari situ malah banyak permintaan dari situ, sampai jalan sampai sekarang kita udah di 32 project saat ini. Wow, 32 project buat listener, ini belum setahun loh. Belum setahun ya. 9 bulanan lah ya. Oke. Dan yang menarik nih dari ceritanya Mbak Mira Venita ini, bahwa sebenarnya kita tuh harus bisa baca peluang ya Mbak ya. Iya. Karena gini, apapun keadaannya pasti kan nggak oke. Sekarang bisnis pada turun gitu kan, situasi ekonomi ya tidak sebaik ya memburuk lah gitu. Tapi kan nggak semua, pasti ada bidang-bidang tertentu yang naik. Nah itu kita ya pintar-pintar lah di situ baca peluangnya gitu kan. Yang aku jalanin selama pandemi ini, selain wall molding, aku juga ada bikin home dress, which is gini, orang-orang ketika di rumah gitu kan, jadi baru pada sadar, oh baju rumahnya begini, oh udah sobek-sobek kan, terus oh rumahnya kok catnya begini, atau udah pudar gitu ya, kurang apa, kayaknya lebih lucu kalau diapain gitu. Nah, jadi dengan adanya keadaan seperti itu, terus aku nganggap itu ya udah peluang, ya udah I take it gitu. Oke. Nah, yang menarik juga nih, aku lihat di Instagramnya Mbak Mira ya, bahwa nggak ada yang nggak mungkin gitu ya. Yang dikira orang nggak mungkin, kita harus bisa itu jadi sesuatu yang memungkinkan ya. Iya banget. Maksudnya nggak ada yang nggak mungkin. Yang penting as long kita mau, karena selagi kita mau, ya semuanya itu mungkin kan. Kita berusaha kan kalau kita mau. Jadi ya kuncinya mau gitu, karena semua itu mungkin gitu kalau kita mau. Nah itu dia smart listener, yang penting kita mau, semuanya pasti bisa terlaksana, tentunya dengan usaha dan berdoa ya Mbak ya, dan selalu positive thinking pastinya. Iya, Oke.
Nah, setelah udah sekian lama, ini kan memang belum setahun ya, masih Belum. 9-8 bulanan seperti itu ya Mbak ya. Nah, kira-kira udah punya rencana nggak ke depan? Nah, yang namanya usaha ini kan kita nggak lepas dari namanya inovasi Iya, gitu ya. Kira-kira ada inovasi apa nih kalau boleh dibocorin? Oke, ke depannya jadi ini Omah Gendis ini kan bikin wall molding ini baru di seputaran Medan aja, dan sebenarnya banyak juga permintaan dari luar Medan gitu loh, kayak Siantar, Rantau Prapat, malah ada yang dari Jakarta, dari Jawa kayak gitu, Padang, Batam yang gitu-gitu kan. Jadi oke, saat ini kayak kita memang manpowernya masih kurang karena nggak semua orang juga bisa Butuh keahlian itu soalnya. butuh keahlian, dan timnya juga kan aku harus betul-betul yang solid ya. Nah gitu, jadi sekarang lagi mau membentuk manpowernya lagi, mau ditambah lagi. Nanti ketika sudah cukup, baru kita mau bisa ngerjain di luar kota Medan, dan mungkin nggak cuma di wall molding aja, karena memang aku ada rencana mau bikin partisi, tapi temanya masih sama di American Plastic, jadi masih nyambungin sama kayak wall molding. Waduh, dengerin namanya ya, smart listener, American Classic. Itu kira-kira harganya gimana Mbak? Terjangkau nggak tuh? Terjangkau sekali. Terjangkau sekali loh, smart listener. Harganya terjangkau dengan menurutku dengan kualitas yang baik ya, karena kita kan pakai kayunya kayu meranti, which is untuk kayu meranti itu rayap sendiri kan nggak mau, tapi itu pun kita masih coating pakai anti rayap, karena kita wall molding ini ketahanannya sampai 15-20 tahun lah ya, as long tidak ada kena cucuran air yang terus menerus, perawatannya baik, jadi dia bisa lama. Jadi dengan harga yang ekonomis dapat manfaatnya lebih dari itu. Dari itu ya. Jadi kalaupun rugi, mahal nggak rugi ya, bisa 15-an tahun. Nggak mahal. Ya. Ya, oke. Untuk perawatannya nih Mbak, itu gimana? Perawatannya sebenarnya itu aku bilang Ada tambahan biaya lagi? enggak ada. Nggak ada. Kalau perawatannya sih gampang sekali ya. Jadi kita pintar-pintar kayak kita ngerawat rumah aja. Nah, misalnya ada bocor, ya udah bocornya harus diatasi dulu gitu, karena kalau misalnya kena tetesan air terus menerus, ya kayu mau kayu apapun pasti ya. rusak gitu kan. Jadi jaga itu aja, kalau bocor diiniin. Terus kalau misalnya untuk membersihinnya gampang, ditinggal dipakai lap atau dipakein kayak kemoceng gitu aja udah. Oke, pokoknya nanti kalau emang udah jadi kliennya Mbak Mira, pasti ada lah tips-tips untuk supaya itu bisa bertahan lebih lama lagi ya Mbak ya. Pasti, kalau aku sama klien juga jadi kayak apa ya, akhir-akhirnya malah jadi kayak temen ya. Karena aku nggak cuma urusan pekerjaanku aja, jadi kalau misalnya nanya, Mbak kalau mau bikin ini gimana, ya udah aku kasih tahu apa informasi yang aku bisa kasih tahu sama mereka. Jadi memang mereka kan aware, jadi apa ya, bisa lebih kayak keluarga gitu ya, nggak takut-takut gitu ya Mbak ya. Oke, kemudian nah di krisis seperti sekarang ini yang namanya pandemi kan belum berakhir tuh Mbak. Nah gimana tuh? Kapan berakhirnya juga kita belum tahu pasti gitu ya. Malah sekarang ini kayaknya semakin meningkat aja tuh ya. Iya. Buat miris. Nah kira-kira gimana nih tips-tips dari seorang Mbak Mira gitu untuk tetap supaya bisnisnya bisa terus survive? Sebenarnya dasarnya mau pandemi maupun enggak, kita menjaga komitmen sama si customernya. Menjaga komitmen di sini apa? Ya dengan kualitas yang baik ya. Aku rasa sih itu aja, bisnis apa aja kita memang harus menjaga komitmen dengan ya udah kualitas ya, menjaga kualitas itu aja. Udah kayak hubungan ya, menjaga komitmen. Semuanya sama. Sama itu ya, berawal dari hubungan ya, baru ke hubungan yang orang luar nih. Oke, terus nih Mbak, yang menarik cara supaya konsumen tuh mau gitu. Untuk makanya sebenarnya aku sih promonya di IG-nya Omah Gendis Official. Jadi aku nggak pelit-pelit, maksudnya kan kadang-kadang ada yang nggak di-share gitu kan. Kalau aku semua project aku share, kadang-kadang caranya gimana, apapun aku kasih tahu. Nggak takut tuh nanti bakal ditiru? Enggak, rezeki kan masing-masing. Nah, dengan kita share ilmu, mudah-mudahan nanti one day kita akan dapat juga banyak ilmu lagi sih, itu kan ininya gitu, energi positifnya lah di situ aku ngomong gitu. Nah, smart listener kita sebagai manusia untuk kedepannya bisa lebih maju lagi, jangan pelit-pelit ilmu ya. Oke. Kalau kita kerjasama, karena tahu ada yang bisnisnya sama ya kita kerjasama. Justru mungkin mau buka peluang kita ada bisnis yang lain kali ya.
memperlebar usaha ya. Seperti itu smart listener. Jadi tadi untuk smart listener, jangan lupa juga untuk cek IG-nya kita, Instagram-nya kita, smart listener. Di situ nanti bisa share komentarnya ataupun menjawab beberapa pertanyaan yang tidak tadi kita sudah share ya. Boleh dicek di Instagram-nya kita di Smart FM Medan. Nanti untuk Anda yang jawabannya benar dan sesuai dengan persyaratannya, nah ini sudah disediakan oleh Mbak Mira bingkisan yang menarik untuk 3 komentar yang jawabannya benar. Jadi dicek sekarang juga ya. Oke. Nah ini yang menjadi bingkisan adalah apa ya? Barang-barang brand-brand skincare. Oke, yang Mbak pernah jalankan juga ya. Oke, jadi smart listener bisa juga nih punya kesempatan untuk nyobain nih produk-produk kosmetiknya Mbak Mira. Aku lihat lah, boleh ya Mbak? Nah, ini dia nih. Tapi ini masih jalan juga ya? Untuk saat ini karena kita kan belum bisa ngambil barang ke sana kan, tapi nanti setelah barang juga masih ada, tapi setelah nanti pandemi kita pasti lanjut lagi. Takutnya nanti kalau di share kan barangnya ada yang nggak ready kali ya. Oke. Jadi nanti boleh deh datang lagi untuk yang kesekian kalinya ya. Oke, Mbak Mira, kira-kira boleh nggak nih kasih apa ya ke smart listener motivasi gitu ya, yang mungkin saat ini pengen banget punya bisnis gitu ya, tapi masih kebingungan untuk memilih jenis bisnisnya apa sih kira-kira yang membuat seseorang itu bisa yakin untuk peluang bisnis yang dia mau jalanin? Ya sebenarnya gini, kalau misalnya takut di modal, nah itu kebanyakan tuh takut di modal. Banyak banget kan bisnis yang modalnya sedikit atau nggak pakai modal sama sekali juga banyak kan, banyak banget lah. Kayak saya di Womoli ini juga nggak pakai modal yang banyak-banyak karena masa sih Mbak? Iya benar, karena ketika kita deal kontrak, kita kan pakai kontrak tuh ya, ada pasal-pasalnya, ada materialitas segala macam, dan customer itu kan bayar DP 50% kan. Nah dari situ aja kita udah bisa beli barangnya. Jadi nanti ketika progres pekerjaannya sudah 80%, ya udah mereka bayar 30% lagi. Ketika selesai mereka bayar 20% lagi. Jadi nggak pakai modal. Jadi kan modal. Jadi ya pintar-pintar kita aja melihat peluang dan ngatur flownya segala macam gitu sih, itu aja. Dan jangan takut mencoba. Jangan takut mencoba. Nah, kalau takut dia. Kalau kita takut, kalau kita nggak nyoba-nyoba, cuma rencana-rencana doang, kita nggak tahu kita itu bisa apa enggak kan gitu. Ketika kita nyoba, baru kita tahu, oh ternyata saya bisa ya gitu. Nah, kan kalau misalnya nunggu nah itu tadi mau tadi jangan takut mencoba, nah supaya nggak takut itu Mbak, gimana tuh? Ya berani, tapi berani jangan asal ini ya semua pakai perhitungan kan, ditanya itu tadi. Oke, kalau nggak punya modal yang gede, takut uangnya banyak buang, ya udah pakai jalanin bisnis yang modalnya perlu modalnya kecil-kecil dulu gitu kan, nanti dari kecil kan bisa jadi besar kan. Dan mungkin juga yang harus dikuasai juga kali ya, harus dikuasai dan kita juga harus suka gitu ya. Harus dikuasai, harus suka dan betul-betul kita ya betul-betul fokus ya, belajar, nambah ilmu di bidang yang mau kita itu harus kita gali gitu, nggak yang udah tahunnya cuma segini ya udah itu aja dijalanin juga. Harus mau banyak belajar, kemudian juga jangan pernah takut ya kan, apakah itu takut gagal, takut mencoba, takut rugi ya, buang-buang rasa takutnya. Kalaupun gagal itu adalah kesuksesan yang tertunda. Fokus aja sama goalsnya. Tiap bisnis pasti, tiap apapun pasti ada masalahnya kan, jadi jangan fokus sama masalahnya, fokus sama goalsnya. Ketika kita fokus sama goalsnya, udah kita nggak lihat lagi masalah-masalah yang kita takutin atau apa itu, kita udah nggak lihat lagi karena tujuan kita ya jauh ke depannya. Ingat aja tujuannya gitu ya, jangan belum apa-apa udah takut udah concernnya sama negatifnya gitu. Ya. Nah Mbak, ini yang menarik, pernah nggak ada konsumen yang mungkin komplain atau apa gitu yang nggak sesuai gitu, gimana tuh? So far saya belum ada. So far saya nggak ada. Tapi aku mau cerita dikit. Boleh silakan. Jadi aku tuh dari kecil memang suka interior gitu kan, suka pokoknya kalau ada rumah-rumah yang dibangun tuh aku suka masuk ke rumah orang gitu. Jadi waktu itu pada
masih awal kuliah, jadi aku masuk di rumah BHR di Kompleks Setiabudi gitu. Nah jadi aku masuk gitu kan di situ, terus aku melihat, aku hafal banget situasi lah rumahnya. Aku pernah gambarin juga di rumahnya, segambar-gambarnya anak-anak lah gitu ya. Udah gitu, udah ketika aku ngejalanin mall-mall di ini, ada customer yang rumahnya di BHR itu, which is itu salah satu rumah yang aku pernah masukin dulu. Wah, kok bisa ya? Nah itu law of attraction ya, itu ya apa yang ada di ini kita. Jadi kayak energi tarik menarik gitu kan. Jadi ya udah pas aku kesana, sebelum dia ngomong, oke, nanti di situ ada ruangan ini kan, nanti di leveling, nah naik setengah level ada kamar di sini. Lo kok tahu sih? Gitu. Ya udah aku cerita, iya dulu aku pernah sini ini. Oh ya gitu dia cerita. Kok bisa? Itu udah berapa tahun setelahnya? Lama sekali, lama sekali. ya? Aduh, 20 tahun. Waduh, 20 tahun smart listener. Jadi benar ya, ada satu kalimat bijak tuh, jangan pernah takut bermimpi ya. Itu benar-benar. Gini, selagi lo mimpi gratis, selagi mimpi gratis ya udah lo mimpi aja setinggi-tingginya. Ketika mau terwujud atau enggak itu balik sama lo lagi kan, gitu, balik sama kitanya lagi gitu. Kita mau wujudin apa enggak itu balik ke kita lagi. Udah gitu aja. Oke, jadi smart listener, Mbak Mira Fenita ini bisa sesukses sekarang ini adalah berkat dari mimpi-mimpinya, seperti itu ya. Yang mungkin dikira orang atau mungkin kita sendiri nggak nyangka bakalan bisa seperti ini, akhirnya ya ampun, bisa juga ternyata gitu ya. Oke, smart listener itu dia, mudah-mudahan pertemuan kita hari ini bisa membawa inspirasi ya buat aku, terutama buat smart listener juga yang mungkin saat ini lagi bingung, kepikiran gitu ya untuk membuka suatu bisnis, atau mungkin juga lagi bingung gitu ya, kira-kira setelah udah ada punya bisnis tapi mau diapain nih, kok kayaknya mentok nih gini-gini aja gitu ya Mbak ya. Supaya jangan pernah takut bermimpi, jangan pernah takut usaha, jangan pernah takut gagal, kayak gitu ya. Iya, benar banget. Oke, terima kasih Mbak Mira Fenita atas kehadirannya di studio Smart FM. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita semua. Sukses terus untuk Mbak Fenita dan keluarga. Kita ketemu lagi di lain waktu di Bedah Bisnis tentu saja, untuk bisa menginspirasi kita semua dengan bisnis yang kita jalani. Sampai jumpa.